Nama saya Chris. Wow, bahasa Indonesianya bagus. Karena orang Australia itu banyak yang ambil pilihan belajar bahasa Indonesia waktu mereka. Kenapa bisa bahasa Indonesia? Aku dulu tinggal di Indonesia. Tinggal. Ngapain? Tinggal di Cirebon. Kuliah di Australia itu lebih enak daripada di Amerika. Alasan pertama karena jaraknya dekat. Jadi kalau harus pulang nggak perlu ngabisin waktu terlalu lama dan tiket terlalu mahal dibanding kalian ke Amerika. Alasan kedua karena lebih banyak komunitas orang Indonesianya. Serius deh, kalau kamu main ke sana kayaknya hampir tiap kilometer itu kamu bisa nemuin orang Asia, bahkan orang Indonesia. Alasan ketiga karena banyak banget orang-orang Australia yang bisa bahasa Indonesia. Bisa bahasa Indonesia? Apa kabar? Bahkan operator sendiri aja bisa bahasa Indonesia dengan cukup baik. Nama saya Chris. Wow, bahasa Indonesianya bagus. Karena orang Australia itu banyak yang ambil pilihan belajar bahasa Indonesia waktu mereka sekolah. Seenggaknya sampai mereka bisa conversation basic dengan orang Indonesia aslinya. Menarik ya? Menurut kamu apalagi hal yang lebih baik di Australia ketimbang Amerika? Coba tambahin di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa besok ada acara yang sangat bagus sekali buat kamu yang pengen kuliah ke Australia. Jangan sampai ketinggalan, masih bisa daftar sampai hari ini karena tempatnya terbatas dan hanya untuk kamu yang mau jadi pemenang. Sampai ketemu. When you meet an Aussie who speaks Indonesian better than you, Halo. Jadi makanannya apa aja? Nasi campur, jadi ada ayam sisir, ada urap, ada sambal matah, kacang tanah, timun sama nasi dong. Dan ini tempatnya namanya Kelapa. Bisa sekali guys berbahasa Indonesia ini boleh. Wah, dengan makanan seperti begini guys, bikin uncle jadi ngiler guys. kelapa Karena semuanya pakai kelapa. Iya. Yes. And then it's di mana ini? Luar biasa. Land Kelly Place. I will subtitle this. Thank you. check out their place. At Wow. Kalapa, Sydney, amazing people, beautiful food. Guys, aku punya teman baru bisa bahasa Indonesia. Dia orang Jepang. Orang Jepang. Halo teman-teman. Halo. Siapa nama kamu? Cie. Cie. Ya. Kok kamu bisa bahasa Indonesia sih? Kok bisa ya? Kenapa bisa bahasa Indonesia? Aku Ya, dulu kenapa? tinggal di Indonesia. Tinggal. Tinggal. Ngapain? Tinggal di Cirebon. Cirebon? Ya. Kamu ngapain di Cirebon? Aku mengajar bahasa Jepang. Ngajar bahasa Jepang. Ada guru Ya. bahasa Jepang yang cantik. Terus di Jawa ya berarti? Ya. Bisa bahasa Jawa dong? Iya tahu. Iya tahu. Aku. Lapopo. Rapopo? Lapopo. Apa artinya itu? Artinya tidak apa-apa. Tidak Wah, apa-apa. benar ya Oke. guys, rapopo ya. Bagus-bagus. Tinggal 5 hari lagi sampai saya akan pergi ke Indonesia. Oke. Today I'm gonna introduce myself in bahasa Indonesia. Nama saya Hikari. Saya orang Jepang. Saya Jepang. berumur 21 tahun. Saya seorang mahasiswa. Oke. Tolong ingat Prahaku. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi, mau pergi ke negara Indonesia. apa yang di sekolahnya belajar bahasa Indonesia? Menarik Oke. nih. Pelajaran yang seharusnya selalu bagus ya nilainya. Soalnya tiap hari kita pakai. Tapi ada nggak negara lain yang belajar bahasa Indonesia juga? Terus sama Good News from Indonesia, Detik dan Kemlu.go.id. Kamu tahu nggak kalau bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang penggunanya paling banyak ke-10 di dunia dengan jumlah 199 juta orang. Top global kita ya. Nah, ada beberapa negara yang juga pakai bahasa Indonesia di kurikulum pelajarannya. Contohnya Australia. Ada beberapa sekolah yang punya mata pelajaran bahasa Indonesia karena mereka menganggap Indonesia sebagai negara berkembang dan berpotensi menjadi negara yang kuat dan berpengaruh. Selain itu, bahasa Indonesia juga dijadiin jurusan di universitas berbagai negara. Jadi Vietnam, Jepang, Kanada, Amerika, Mesir, sampai Hawaii. Ada 52 negara yang belajar bahasa Indonesia. Makanya kita harus bangga nih pakai bahasa Indonesia. Kalau kamu gimana? Nilai bahasa Indonesianya remet gak? Wih. Ini apa ya guys? Salah satu SMP di Jepang mulai membentuk ekskul bahasa Indonesia di sekolahnya. Perhatikan mereka bicara apa. Oke, kita perhatikan guys. Iya, selamat siang ya. Iya guys. Selamat siang.
Beneran ya guys, beneran. Arigato, terima kasih. Di Taiwan belajar bahasa Mandarin Pangka ya guys, ngajarin bahasa Indonesia tanda centeng. Oke, ngajarin bahasa Indonesia di Taiwan. Xiao, selamat. Iya guys. Oke, selamat sore. Selamat sore. Ya. Taiwan. Luar biasa, bukan belajar bahasa Mandarin ya. Oh, ada pilihan sekolah. Jalan-jalan. Hobi saya, my hobby is makan, bisa, tidur, sejam. Oke, tidur, jalan-jalan. Jalan-jalan. Terus jalan-jalan. Bangga dan senang banget ngelihat mereka antusias belajar bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia guys. Jalan-jalan bisa bangga. Hebat ya. Ikut kelas bahasa Indonesia di kampus mana guys? Universitas Indonesia 英文你看在它的字尾里面，都会变成马甘娜。好，帮我来念一下马甘娜，马甘娜，很简单，对不对？哦， Makanan, minum. 有这么感觉？ Tapi yang pastinya guys, ini guru bukan guru dari Indonesia guys ya. Ini guru dari negara lain, macam seperti negara guru dari macam Vietnam ya guys ya, kalau saya nggak silap. Mengajar bahasa Indonesia. Hebat. Ditunjukin peta Indonesia juga ya. Kata gurunya Kepulauan Seribu itu Maldives. Dikasih tahu tentang Gojek, dikenalin makanan juga, diajarin Pancasila juga. Ujian bahasa Indonesia di Taiwan kira-kira kayak gimana sih? Oh, yang tadi tuh guys bukan dari Vietnam, dari negara Taiwan guys. Yang tadi tuh ya, gurunya tuh bukan dari Indonesia, bahkan itu adalah guru dari Taiwan, tetapi ajar kurikulum pendidikan bahasa Indonesia. Mantap ya, mantap. Steph, and this is my story. Tulis nama dan nomor mahasiswa. Tulis bahasa Indonesia. Oke. Mereka tulis dalam bahasa Indonesia. Setengah 5 sore atau jam 5 sore. Wah. Yeah, who is the first nia refers to? Who is the second nia refers to? So, correct. A. Hari ini hari ulang tahun saya. Pacar saya akan segera datang ke Indonesia dari Taiwan. Oh ya. Terjemahan ke Indonesia dan direkam. Di sini susah gak ujiannya? Halo, nama saya Seokjin. Aku dari orang Korea. Oke, orang Korea. Saya tinggal di Indonesia 3 bulan. 3 bulan, saya baik. belajar bahasa Indonesia 4 bulan. 4 bulan. Alasan aku datang di Indonesia, saya mau belajar bahasa Indonesia dan Islam dan budaya Indonesia. Aku sudah jalan-jalan di Jakarta, Bogor,
Bogor, Jakarta, Bogor, Bandung, Jakarta, Bali, Yogyakarta, Bali, Medan. Wah, temanku bisa bahasa Korea, bahasa Indonesia, bahasa English. Aku oke. bertemu dia di Seoul, Korea. Oke. Aku ingin membuat TikTok video tentang budaya Korea dan budaya Indonesia. Oke, baik. Jadi aku sekarang belajar bahasa Indonesia dengan rajin. Semangat, Thank semangat. you. Terima kasih. Terima kasih. Lucunya ketika BTS belajar bahasa Indonesia. Saya pernah ke Sulawesi dan saya merasa sangat indah. Tetap Sayang sekali, waktunya sudah mau habis di Jakarta. di Jakarta. Tetap. Apakah kalian senang? Apakah kalian senang? Apakah kalian senang? Amis semuanya. Apakah kami suka? Apakah kalian kan kami suka? Ini kumpulan BTS ya guys ya, belajar bahasa Indonesia karena sebelum memulakan konser ya di Indonesia kayak gitu, mereka akan belajar kata dasar dikit-dikit tentang bahasa Indonesia, dan itu adalah ungkapan yang akan mereka katakan ataupun ngomong ketika sebelum ya melanjutkan konser mereka kepada peminat-peminat ataupun fans BTS dari Indonesia. Bagus ya, ini marketing bagus untuk menarik perhatian, dan mereka juga sangat-sangat bisa untuk mempelajari dikit-dikit tentang kata-kata dasar ataupun kosakata bahasa Indonesia. Oke, sangat seru guys, sangat seru. Ya, BTS. Nah, kan? Nah. Iya. Orang Korea cara ngomong bahasa Indonesia. Oke. Yuk kita coba. Sedang makan belum? Sudah makan belum? Sudah makan belum? Sudah makan belum? Sudah makan belum이라 했잖아. Iya, sudah makan belum? Sudah makan belum? Menurut aku sebagai orang Korea, belajar bahasa Indonesia itu menyenangkan. Menyenangkan. Karena banyak kosakata yang mirip-mirip. Misalnya tampan dan nampak. Atau tahu dan bahu. Atau juga nenek dan nenek. Oke guys, demikianlah sebentar tadi beberapa video kompilasi dari TikTok kita sudah nonton dan juga reactionkan. Dimana kalau saya lihat guys ya, bahwa bahasa Indonesia sudah semakin berkembang, sudah semakin populer. Pengaruh bahasa Indonesia ini guys sudah bisa menguasai di berbagai negara. Ada 52 buah negara ya guys ya, yang mana mereka memperkenalkan dan memberikan tawaran kurikulum pendidikan bahasa Indonesia kepada mahasiswa dan juga mahasiswi di negara tersebut guys ya. Ada 52 buah negara, berbagai negara guys, seperti contohnya dari Thailand, Vietnam, Jepang, Korea, bahkan dari Amerika sehinggalah ke negara Hawaii. Jadi itu merupakan sebagai pengaruh guys, salah satu pengaruh yang sangat-sangat luar biasa kepada di negara tersebut. Karena bahasa Indonesia mereka sangat sadar, yaitu ketika mereka menguasai bahasa Indonesia, mereka sadar Indonesia adalah merupakan negara yang semakin berkembang, mempunyai perkembangan dari segi ekonominya, dari segi politiknya, dari segi bisnis dan sebagainya. Dan Indonesia juga adalah merupakan 10 penggunaan bahasa Indonesia yang paling terbanyak guys ya, dengan jumlah hampir 200 juta penutur. Itu yang saya lihat apa yang mereka katakan sebentar tadi. Dan bahasa Indonesia juga sangat menyenangkan buat mereka dari warga asing ini, karena mereka sadar bahwa bahasa Indonesia ini ya sangat senang untuk dipelajari dengan kosakata yang tidak begitu sulit, karena nada-nada kosakata itu sangat-sangat berbeda dengan bahasa-bahasa lain, dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain yang mempunyai kosakata ataupun nada-nada yang begitu sangat sulit untuk dipelajari. Jadi itulah kenapa bahasa Indonesia nih guys sudah semakin berkembang
dan semakin populer. Ini merupakan juga sebagai salah satu pengaruh yang bagi saya sangat-sangat kuat bagi bahasa Indonesia kepada mereka yang ingin mempelajari bahasa Indonesia, guys. Jadi guys, itu adalah salah satu rentetan cerita yang bagi saya sangat-sangat luar biasa. Kita dapat lihat berbagai bangsa dari seluruh berbagai negara, mereka sangat-sangat beradaptasi dengan bahasa Indonesia ya. Apabila mereka dapat menguasai bahasa Indonesia, mereka akan langsung terus secara tidak langsung mereka juga akan belajar tentang budaya Indonesia, mereka juga akan belajar tingkah laku warga masyarakat Indonesia, ya, wisata-wisata, pulau-pulau, dan sebenarnya banyak lagi untuk kita telusuri tentang Indonesia, karena Indonesia itu guys negara yang sangat-sangat luas dan banyak misteri, banyak perkara yang harus kita mempelajari dari segi rahasianya, dari segi kemewahan wisata pulau, dan begitu juga dengan sikap ramah orang Indonesia, karena sikap ramah orang Indonesia guys sudah dijadikan sebagai satu keutamaan, karena mereka melihat dengan ramah-ramah orang Indonesia itu akan menghasilkan dengan sifat yang baik dan kemesraan kepada orang dari luar negeri Indonesia, guys. Oke guys, jadi itu adalah merupakan pendapat dan juga bicara singkat dari Uncle. Jadi kalian kalau ada beberapa info dan sebagainya, silakan tulis di ruangan kolom komentar. Insya Allah guys, kita akan bisa ketemu lagi di video yang akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. channel YouTube dengan konten yang sibuk mereaksi apapun tentang Indonesia, kami dari Malaysia. Ayo like and subscribe Adi Fasa Eren Channel, Adi Fasa Eren Channel.